apapun yang kami planning di belakang, hanya saya yang tahu, teman-teman. Nggak ada. Mungkin Siti Ahmad nggak tahu, ya. Tapi sepertinya tanggal dia berangkat, detiknya, pesawat apa, dia turun di mana. Saya hanya Ridda Marbun yang tahu. Tapi pernah nggak setelah Metatron nyampe di Eropa, siapa yang duluan memposting? Siapa yang? Saya tidak loh. Saya tidak ada saya posting. Oh ini. Waktu saya aja kemarin ketemu di Den Haag, nggak begitu banyak kami posting. Kami asik ngobrol, makan. Ku bawa dia ke restoran yang paling baik, sampai ke hidung-hidungnya semua. Nggak ada. Pokoknya hajar, makan terus. Karena saya merasa seorang ibu buat dia, walaupun saya panggil adik dia. Ya, nggak ada saya posting. Yang pertama sekali posting siapa? Saya mau pansos. Ya, terus kemarin misalnya si Edis TV masuk ke room saya. Ingat loh teman-teman, hanya room ini yang dimasukin Edis TV. Itu jangan dilupakan. Ya. Oh, dibilang, oh iya berarti di belakang si Edis ini si Ridda Marbun. No, saya tidak kenal si Edis TV. No, saya tidak kenal. Yang saya lakukan adalah ya memprotek kekristenan itu. Siapapun jangan untuk memenangkan jiwa, karena Konoha harus kita menangkan. Saya memprotek. Ada nggak keluar dari mulut saya rencana si Metatron ke Eropa? Nggak ada. Ya, dan saat ini dia sudah nyaman, teman-teman. Jadi jangan kalian dengar ini sekarang itu pelaporan saya ada benches ya kan yang jangan usah dengar. Jangan usah dengar. Is everything good? Is everything okay buat adikku Metatron saat ini di Eropa? Ya, nggak usah harus saya. Ada nanti waktunya ya kita berbicara. Ada waktunya ada Tron. Itu caranya untuk memprotek orang. Ya, kemarin ada yang bertyping, sebentar lagi kau Ridda akan dibongkar si Metatron. Kenapa saya mendukung seorang Metatron? Visi dan misinya itu benar-benar prihatin akan Konoha. Dan dia itu, kalau untuk orang-orang yang berapologet itu, dia tidak setuju kalau sampai hanya penerima-penerima donasi. Itu dia tidak setuju. Ya, atau hanya mencari-cari di poin-poin di apa tuh. Itu dia tidak setuju. Itu orangnya sangat jujur, teman-teman. Sorry ya, saya tidak ada hubungan family, tidak ada hubungan apapun ya. Saya hanya mendukung, siapapun akan saya dukung. Ya. Dia pertama sekali mendaftarkan universitas, nomor ID apa segala macam, kartu namanya, ini semua. Dibilang kan KTP belum punya KTP, ada di gua KTP si Metatron, ada. Saya bukan mengghost ini teman-teman, enggak. Saya Wagner juga sudah tahu saya, Pak Putih ya sudah tahu. Ya, jadi saya bukan mau menutup-nutupi teman-teman. Yang pertama sekali dia terharu menangis dan saya pun terharu menangis. Dia berterima kasih tuh, Kak Ridda, kalau saya mendengarkan omongan dari A, tawaran dari si B, si A, tapi saat itu Kak Ridda, saya yang terngiang-ngiang dalam hati saya hanya nama Kak Ridda. Sehingga waktu itu saya memilih rekomendasi dari kakak. Puji Tuhan Kak, saya sekarang ini sudah benar-benar saya tidak nyangka kalau mimpi saya benar-benar sudah nyaman di Eropa. Ini nggak posting-posting apa segala macam. Nggak perlu itu buat saya, nggak perlu. Yang penting nyaman sih. Kami selalu seringkan dengan adikku Skala di luar di balik layar. Ini kita harus amankan ini deh. Ini harus kita aman. Jadi proyek kami dengan Skala ini bukan proyek abal-abal teman-teman. Ya, karena memang itu hukum-hukum di Konoha itu tumpul ke mayoritas, tajam ke minoritas. Itulah kami adanya dengan room ini. Ya, makanya kalau ada apologet yang saling sikut-menyikut sedikit-sedikit posting data, saya tahu kamu siapa. Ini udah diposting ini. Kalau kami membuktikan data-data ini teman-teman, kami bukan mau membuli. Sorry ya, ini harus diperjelas di sini. Ya,
Kalau kami ada membuktikan di sini itu adalah atas tantangan. Itu pun kami buktikan bukan ahli nujum, ahli mimpi seperti si Bom-Bom. Itu lewat IT yang dilakukan oleh adikku PG. Itu kamu udah ditantang. Ada itu si Herder IT abal-abal. Sehingga kami bekerja gitu loh. Nah, saat ini pun ya, kalau RK memang mau digigit sama Herder, hari ini memang akan digigit. Itulah kehadiran room ini. Ya, jadi sorry tadi semua kiamat, Sofiatul, bintang tadi nggak ada artinya tadi di sana. Tapi puji Tuhan masih ada tadi di sana bukti transfer yang 35 juta itu tadi terbantahkan di sana. Puji Tuhan. Itu aja tadi poin yang saya dapat yang sudah diberikan waktu tadi yang dibilang sama RK mau ini apa mendudukkan bergandengan tangan, janganlah sikut menyikut. Mereka lah yang pertama sekali menyerang-nyerang Edis Sidabutar. Bukan siapa-siapa, tapi sekarang mereka semua playing victim, ya. Semua playing victim, semua mau cuci tangan. Ya, semua mau cuci tangan. Karena apa? Takut kehilangan gip-gip. Semua mau cuci tangan. Ya, makanya saya bilang, siapa yang nyerang-nyerang personal Edis Sidabutar, ya, dan itu sudah dipakai Tuhan. Edis Sidabutar itu sudah diorapi Tuhan untuk memenangkan Konoha. Siapapun dia yang mencoba-coba, ya, mau menjadi batu sandungan untuk perapologetan seorang Edis TV, ya, Retda Marbun yang terdepan. Dan itu saya buktikan, teman-teman. Itu saya buktikan, ya, dengan petisi dan juga video yang saya itu dibuktikan dengan petisi yang kami lakukan dengan adikku Yuli, teman-teman. Ya, begitu ya. Jadi, sorry, ini bukan sikut menyikut, ya. Kami mau memfilter, ya, ya, para apologet ataupun pendeta. Ini kalian belum tahu, ada pendeta internasional, ya, yang sudah di tangan saya saat ini. Ini yang paling booming. Ini tinggal begini, dan ini kami tidak takut, Herder. Ya, kami akan publish semua karena sudah menipu bertahun-tahun orang-orang Kristen, terutama yang ada di Konoha. Silakan, kita Mr. E. Silakan bro. Thank you sudah datang di room kakak hari ini. Thank you. Silakan, Mr. M. Monitor, Mr. M. Halo. Lagi masak babi kayaknya dia ini. Halo Kak Reda, halo Ki Ahmad. Suaraku jelas nggak Kak? Sinyalmu nggak bagus Kak Francisca. Udah biarkan dulu Mr. M itu mau masak babi dia, mau masak babi. Suaraku jelas nggak Kak Reda? Kayak di Gua Hiro dia, agak imut dia, agak kurang kencang gitu dikit lagi. Kecil ya tuh. Berarti pakai suara asli. Halo Kak Rida, halo Kak Skala bintang. Enggak. Mendam dia, bro. Mendam dia. Ada. Kurang. Mendam. Jauh dia kayak tahu gitu. Gimana kalau HP-nya aku lempar aja? HP-nya kalau lempar aja HP-nya ini. Heran aku. Nah, ini udah. Ini udah. Ya. Ya, bagus. Ya. Kita mau ngomongin apa itu Reda? Oh, berarti Mr. M tadi tidak ini ya, tidak baru masuk ya. Jadi baru masuk dan kemudian aku tidak maulah mencampuri urusan yang begitu pelik, apalagi sesama kita. Menurut aku tidak perlulah diperpanjang. Toh sesama apologet, satu prinsip yang aku pegang, aku tidak mau menyikut siapapun. Itu aja. Live-ku aku urusin,
Pelayananku di media sosial ini kukerjakan dengan baik bagi kemuliaan Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak mau menyenggol siapapun. Mau jungkir balik kau di situ, urusan kau. Mau kau gigit siapapun, urusan kau. Itu kalau menurut aku. Kalau aku mah pelayananku, roomku bagi kemuliaan Tuhan. Kalau menurut aku itu saja sih. Jadi selama ini aku lihat, karena kita terlalu sibuk mencampuri room orang, sehingga kita lupa panggilan pelayanan kita secara pribadi di room kita masing-masing. Itu yang aku sesalkan sebetulnya. Kita semua itu dipanggil dengan panggilan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan Yesus, memperkatakan firman Yesus. Tapi kita sibuk dengan nyenggol kiri, nyenggol kanan. Tapi lupa fokus utama pelayanan kita. Saya rasa itu saja sih ya. Utama perhatikan yang utama dan yang lebih utama. Ya, kalau kita sibuk dengan yang utama, tidak mengutamakan yang paling utama, salah juga kita. Jadi aku lebih mementingkan hal-hal yang paling utama. Kristus, nama Yesus, Injil diberitakan. Aku nggak peduli siapa kau, gelar apa kau, sehebat apa kau, ya, sekaliber apa kau. Tapi kalau kau menjadi batu sandungan bagi orang, nggak ada gunanya ilmumu itu. Tegas aku ini, ya. Jelas ya. Kemudian aku berdiri di posisi mana? Ini penting. Aku berdiri di posisi anak Tuhan yang baik, hamba yang merendahkan diri. Ya, siapapun kau, kalau itu nama Yesus kamu beritakan, aku tetap dukung engkau, siapapun engkau. Itu aja, Kakak Reda ya. Dan aku nggak tahu apa yang dari tadi diributkan, tapi itu prinsipku. Terima kasih, Nggak ada yang Kakak ribut. Reda. Justru tadi ada pemegang kunci surga, jadi di sana yang ribut. Kalau di room kakak nggak boleh ribut bro, nggak bisa Oh ya, nggak bisa. nggak bisa, nggak Itu boleh, nggak mantap boleh itu. ribut. Ya nggak boleh. Intinya, oke, itu yang saya inginkan. Ya, banyak orang sepanjang sebelum ini kan ribut apa segala macam. Itu kan kakak langsung dudukkan bersama ya, bro. Tolong begini, Ya. dek, nggak boleh begini. Nggak. Itu selalu kakak lakukan dan itu terbukti teman-teman ya. Itu terbukti. Ya, itu yang saya lakukan. Ya. Tapi tadi ada pemegang kunci surga, inisial lah ya, inisial RK menjadi pemegang kunci surga hari ini ya. Jadi ributlah tadi di sana, si Kiamat pun nggak bisa ngomong, hanya ngomong sedikit. Tapi tadi poin di sana itu terbantahkan semua tuduhan terhadap Kiamat. Uang 335 juta itu dikirim oleh Bu Sophie ya. Ternyata tidak ada. Hanya itu digoreng-goreng oleh pihaknya si bom-bom lemak alias pendeta palsu. Ya. Silakan adikku Prof Meta, ada yang perlu disampaikan bro? Aduh ini kayak agak ganteng kulihat ini pas naik tadi ya. Salam semuanya. Jadi selamat sore ya di sana ya. Jadi ya inilah teman-teman, dilihat aja sudah memalukan ya apologet akhir-akhir ini. Jadi aku juga mantau di bawah, selalu jadi kayak begini, muncul lagi toko baru gitu ya. Apalagi yang mau dibilang Kak? Apalagi yang mau dibilang, biarkan aja netizen yang menilai gitu. Cuma banyak orang yang nggak bisa ditebak juga. Sekarang kayaknya lebih menginginkan expose dirinya sendiri buat lebih terkenal kali, buat tenar, buat ya entah tujuan apa, yang pasti saya yakin itu uang gitu.
ya miris ya, mudah-mudahan di antara kita juga nggak ada yang seperti itu lagi. Tadi saya sempat lihat juga di Komal sebelah sebelum ujian, aku baru selesai ujian nih, masih di depan kampus. Terus orang-orang ya muncul ya, orang-orang muka lama tapi kasus baru ya, malu-maluin gitu. Jadi mau gimana ya, makanya saya merapat ke roomnya Kareda, karena saya ngerasa nggak ada lagi yang bisa dipercaya gitu, semuanya tuh gara-gara uang gitu. Penjahat pun bisa dibela gara-gara apa ya, pasti gara-gara uang, semuanya gara-gara uang ya kan. Udah tahu salah, udah tahu jelas-jelas keliru, masih lagi, dan jago banget bersilat lidah gitu loh. Nanti kata-katanya begini, begitu, tapi ketika nanti dibongkar settingannya atau di grup atau di mana, ketahuan ternyata muka dua. Itu tujuannya cuma uang gitu. Jadi saran saya jangan berapologet kalau kalian masih miskin. Ya, terlepas mau yang di dalam negeri, di luar negeri, yang di luar negeri juga ada yang miskin. Yang cuma jadi pengemis ada. Saya bisa point finger satu-satu tuh orangnya siapa. Ya, mungkin itu aja. Oke, Kalau enggak. thank you. Jadi hari ini Prof Meta itu ujian teman-teman. Ya, makanya saya bilang kalian berkali-kali kalau ada postingan ataupun VT siapapun itu nggak usah dipercaya. Ya, saya mendukung semua, tadi kan udah kita list ya teman-teman. Bintang, kamu aman nggak? Bacakan sekali list yang tadi. Mr. M nggak tadi kelupa. Mama Sanggul sudah dikirim belum sama Bintang? Bintang aman nggak kamu, Dek?